Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, salve, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena selamanya Engkau ingat akan perjanjianmu kepada kami. Kami bersyukur dan bermegah dalam nama-Mu yang kudus. Terima kasih atas anugerah bagi gereja-Mu, Yesus Kristus yang menyucikan dan menebus hidup kami, dan di antara kami yang telah disucikan dan ditebus, telah dinyatakan sebagai santo santa, kendati dalam proses yang panjang. Kami berdoa, semoga Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang berpulang pada tanggal 31 Desember 2022 yang lalu, juga Kau pilih menjadi orang kudus-Mu, sebagaimana dirindukan oleh sejumlah umat beriman yang berseru pada saat pemakamannya Santo Subito. Kami persembahkan doa kami ini kepadamu, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang telah menyucikan hidup kami dengan penderitaannya, kini dan sepanjang segala masa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai 18. Saudara-saudara, orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya, Yesus memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya, dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya mengajak panjenengan untuk merenungkan surat kepada umat Ibrani bahwa Kristus telah menebus dan menyucikan hidup kita dan menghubungkannya dengan peristiwa gerejawi, yaitu saat pemakaman Paus Emeritus Benediktus ke-16. Pada waktu itu ada spanduk dan ada seruan-seruan umat beriman yang berisi ungkapan harapan, permohonan, dan doa Santo Subito. Harapan agar Paus Emeritus Benediktus ke-16 segera ditetapkan
sebagai santo, kita bisa memperhatikan video singkat ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkinkah penetapan itu terjadi? Dalam sejarah gereja Katolik, tidak ada yang mustahil. Itu sudah terjadi setidaknya di abad modern ini. Penetapan Santa Teresa Kalkuta sebagai santa dan juga Paus Yohanes Paulus II sebagai santo. Paus Yohanes Paulus II ketika beliau wafat juga terdapat seruan-seruan Santo Subito, dan itu terjadi. Namun, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, penetapan menjadi santo atau santa bukanlah kesewenang-wenangan yang tanpa dasar. Dalam sejarah gereja Katolik Roma, jalan panjang untuk penetapan gelar santo atau santa kepada seseorang terjadi dan tidak mudah. Secara umum, mereka yang diberi gelar santo atau santa adalah orang-orang yang telah terbukti dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan bertanggung jawab, memang layak dinyatakan sebagai orang suci dan disebut santo atau santa, didukung dengan adanya sejumlah mujizat, minimal 2 mujizat yang terjadi dengan perantaraan yang bersangkutan, yang didoakan oleh umat beriman. Biasanya terkait dengan mujizat penyembuhan yang dicek dan dikawal oleh tim medik, termasuk juga argumentasi-argumentasi teologis yang memang bertanggung jawab. Jadi tidak asal menetapkan seseorang menjadi santo atau santa. Prosesnya disebut proses kanonisasi, dan proses ini bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan di dalam proses tersebut dipastikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkenan menyatakan seseorang sebagai orang kudusnya, bahwa Tuhan berkenan ditandai dengan isyarat terjadinya mujizat yang terhubung dalam doa dengan yang bersangkutan. Pada dasarnya, proses untuk penetapan menjadi orang kudus, santo atau santa, melalui beberapa tahapan. Yang pertama, penetapan sebagai hamba Allah. Proses ini dimulai di tingkat keuskupan. Uskup atau ordinaris tempat membuka kesempatan untuk melakukan penyelidikan atas calon orang kudus tertentu, yaitu dalam hal kebajikannya, sebagai respons dari permohonan kaum beriman. Maka harus ada permohonan dari kaum beriman. Permohonan itu direspons melalui penyelidikan terhadap calon yang bersangkutan. Seruan Santo Subito yang diteriakkan oleh umat itu bagian dari permohonan tersebut. Nah, biasanya penyelidikan itu dilakukan
5 tahun sesudah seseorang meninggal dunia. Kecuali sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, dalam kasus Ibu Teresa Kalkuta dan Paus Yohanes Paulus II, ini kasus yang memang khusus. Gereja tidak kaku dalam prinsip-prinsip tersebut. Setelah informasi lengkap, uskup kemudian mempresentasikannya kepada Kuria Roma, lalu kemudian ditunjuk seorang postulator, biasanya dari kongregasi, jika itu dari kalangan religius, untuk sungguh-sungguh menyelidiki informasi selanjutnya tentang kehidupan sang hamba Allah ini. Pada tahap berikutnya dilakukan pernyataan bahwa tidak ada unsur-unsur tahayul atau pemujaan yang ditujukan pada hamba Allah tersebut. Pada tahap berikutnya yang ketiga, yang disebut penetapan sebagai venerabilis. Ada heroisme tertentu dalam hal keutamaan dalam diri hamba Allah tersebut. Maka setelah segala informasi yang diperlukan itu sudah dikumpulkan, Bapa Suci akan mengumumkan teladan kebajikan dari hamba Allah ini terkait dengan iman, harapan, dan kasih. Dalam hal ini yang bersangkutan ditetapkan memiliki kebajikan-kebajikan pokok dalam hal kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, pengendalian diri, sampai pada tingkat heroisme dalam hidup iman, harapan, dan kasih. Pada saat ini, lalu biasanya bisa disiapkan satu kartu doa yang dibagikan kepada umat. Umat dapat mendaraskan doa tersebut sebagai ungkapan permohonan untuk memohon agar terjadi mujizat melalui hamba Allah tersebut. Itu menjadi tanda. Mujizat dipahami sebagai tanda persetujuan dari orang kudus untuk menyatakan bahwa publik. Hamba Allah baru kemudian tahap memang selanjutnya belum disebutkan sebagai santo atau santa, ada yang disebut dengan tahap sebagai yang terberkati, menjadi beato atau beata. Beatifikasi dinyatakan oleh gereja yang menetapkan bahwa kita dapat percaya Allah sendiri telah menempatkan hamba Allah yang dimohonkan untuk proses kanonisasi tersebut berada dalam kebahagiaan surgawi. Sekali lagi di sini dibutuhkan dukungan terjadinya mujizat. Mujizat yang bagaimana prosesnya tidak dapat begitu saja dijelaskan, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mujizat-mujizat itu terkait dengan kesehatan, kesembuhan, lalu dibuktikan secara medik dan kesembuhan itu terjadi spontan, instan, dan bertahan tanpa terjadi perubahan. Secara medik, penyembuhan itu bukan sebagai penyembuhan normal seperti halnya proses pengobatan secara medik, maka disebut mujizat. Tahap terakhir adalah penetapan sebagai santo atau santa. Dan untuk itu, sekali lagi masih dibutuhkan satu mujizat lagi. Proses itu disebut dengan kanonisasi. Pernyataan gereja bahwa santo
santa tersebut definitif berada dalam kerajaan surga, memandang Allah dalam beatific vision, dan kemudian ditetapkanlah pesta tanggal perayaan untuk yang bersangkutan. Ini tahapan-tahapan yang cukup panjang, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk menjadi santo santa dalam tradisi gereja Katolik. Mungkinkah Paus Emeritus Benediktus ke-16 ditetapkan sebagai santo subito? Tentu tidak ada yang mustahil sejauh proses sebagaimana tadi saya sebutkan dapat dilalui dengan baik. Kita berdoa semoga kerinduan umat beriman selaras dengan kehendak Tuhan, bahwa Paus Emeritus Benediktus ke-16 segera dinyatakan sebagai santo dalam tradisi gereja kita. Syukur kepada Allah. Demikian penjelasan singkat tentang proses beatifikasi dan kanonisasi dalam tradisi gereja kita. Semoga bermanfaat. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.